semua udah membawa bukunya, karena kita akan mengacu pada buku, dan tidak semuanya saya tuliskan di PowerPoint. Jadi Anda bisa sambil membuka dan membaca buku Anda. Kuliah kali ini kita mau membahas mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang perkuliahan kita sebelumnya minggu lalu itu kita sudah bahas mengenai akuntansi untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa seperti seperti Unika ini perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan membahas dan mempelajari mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Bedanya apa sih? Nah, kita lihat dulu untuk laporan keuangannya. Laporan keuangan yang pertama untuk perusahaan dagang, untuk perusahaan jasa, kita lihat di perusahaan jasa kita dalam menghitung laporan keuangan income statement yang untuk kita menghitung laba atau rugi bisnis kita, itu hanya kita hitung dari pendapatannya lalu dikurangi dengan biaya-biaya operasional, langsung kita temukan laba. Nah, sangat sederhana. Tapi lalu sekarang kita lihat siklusnya. Perusahaan untuk yang bisnis perusahaan dagang itu bagaimana sih? Bedanya ada di mana? Bedanya perusahaan dagang itu dimulai dari aktivitas pembelian. Barangnya dibeli dulu, lalu kemudian kita memperoleh barang yang kita beli, lalu dari barang itu kita jual. Dari aktivitas penjualan ini, kalau kita menjualnya secara kredit, akan kita miliki account receivable, piutang. Kita menjual secara kredit, kita memperoleh piutang. Kemudian, setelah kita mencatat sebagai piutang, ada penagihan yang baru kita akan peroleh uang tunainya, yang akan kemudian kita gunakan untuk aktivitas pembelian lagi, dan berikut siklusnya akan berlanjut seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk menghitung laba rugi untuk perusahaan dagang bagaimana. Tadi kita sudah lihat untuk perusahaan jasa, pendapatan dikurangi biaya operasional, langsung kita temukan laba. Tapi kalau untuk yang di perusahaan dagang, kita dari penjualan yang kita lakukan, kita kurangi dengan cost of merchandise sold. Cost of merchandise sold itu harga pokok barang yang terjual, harga pokok barang yang terjual. Nah, apa sih harga pokok barang yang terjual? Harga pokok barang yang terjual itu adalah harga pokok dari barang yang akan kita jual. Jadi mestinya kita kalau namanya dagang, itu kan kita beli barang dulu. Beli barang seharga belinya. Nah, harga beli ini adalah cost of merchandise sold. Tapi bukan itu saja komponennya. Kalau kita belinya dalam jumlah banyak dan itu harus memerlukan pengiriman, berarti pengiriman itu ada biaya pengiriman juga. Biaya pengiriman itu juga masuk ke dalam cost of merchandise sold. Jadi cost of merchandise sold itu terdiri dari harga beli dari barang plus biaya angkut. Kemudian nilai jual dikurangi dengan cost of merchandise sold, akan kita peroleh laba kotor, gross profit. Lalu ini laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional, baru akan kita peroleh laba bersih. Nah, jadi perbedaannya antara income statement perusahaan jasa yang hanya pendapatan kurangi biaya sama dengan laba, yaitu dengan perusahaan dagang ada di sini cost of merchandise sold. Perbedaannya ada di sana. Nah, dari skema laporan tadi kita bisa lihat perhitungannya seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung laba kotor, ya berarti harga jual penjualan dikurangi cost of merchandise sold, diperoleh laba kotor.
Dari laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya operasional, baru kita peroleh laba bersih. Ada pertanyaan? Tanya Bu, tadi kan ada collection. Biasanya kalau dalam kenyataannya kan kalau misalnya kita collect itu kan biasanya tidak mudah. Jadi kolektor-kolektor kan menghadapi persoalan yang tidak mudah. Nah terus biasanya sampai bulan berikutnya bahkan. Nah itu kan berarti bunganya nggak tahu, mungkin pada kenyataannya gimana, bunganya itu bertambah sehingga keuntungan bagi kita buat bertambah, atau bunganya tetap dengan dia ngulur-ngulur, kita kasih jangka waktu mungkin 3 bulan. Ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Kita belum nyampe ke sana karena untuk yang penjualan secara kredit itu ada terminnya tertentu, ada periode potongan, ada periode batas waktu untuk pembayaran, tapi tidak memperoleh potongan, itu ada. Tunggu sebentar ya. Lalu untuk kita lihat income statement sekarang untuk perusahaan gagal. Nah, income statement ini bentuk seperti ini disebut single step. Single step. Tadi ada dua cara dalam menyusun income statement di perusahaan dagang. Ada yang single step, ada yang multiple step. Mana yang akan lebih banyak dipakai oleh perusahaan? Yang multiple step. Kenapa? Bukan karena rumit, tapi karena akan lebih terinci, sehingga akan memudahkan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi yang lebih banyak digunakan ada yang multiple step. Nah, kita lihat dulu untuk yang multiple step. Ada komponen pertama yaitu untuk net sales. Net sales kita lihat di sini. Net sales diperoleh dari sales penjualan dikurangi dengan sales return and allowance. Apa itu? Retur dan cadangan penjualan. Yaitu kalau kita jual itu kan ada kemungkinan barang yang kita jual atau barang kita kirimkan kepada pembeli sampai di tempat pembeli ternyata rusak. Kalau rusak tentu saja oleh pembeli akan dikembalikan kepada kita. Nah, kalau dikembalikan kepada kita, itu berarti kalau kita jualnya secara tunai kemarin, ada barang yang dikembalikan, tentu saja kemudian kita mengembalikan uang mereka. Nah, pengembalian uang mereka itu kita catatnya di sales return and allowance. Lalu kemudian ada sales discount. Sales discount itu diberikan kepada pembeli yang membayar dalam periode potongan. Jadi misalnya kita menjual barang, lalu kalau mereka bayar secepatnya atau maksimal 10 hari, mereka akan terima potongan 2% misalnya. Nah, potongan itu kita catat di sales discount. Jadi ini tidak untuk mencatat pada waktu grand sale besar-besaran, itu tidak. Ini adalah sales discount untuk mencatat penjualan yang pembayarannya dilakukan pada periode potongan. Nah, sales dikurangi dengan sales return dan sales discount akan ditemukan net sales. Itulah penjualan bersih. Kita lihat lagi untuk yang multiple step. Nah, tadi kita sudah lihat yang net sales ada di sini. Kemudian kita kurangi dengan cost of merchandise sold, akan ditemukan gross profit. Ya kan? Itu sama dengan yang single step tadi. Secara intinya single step sama, tapi di sini lebih terisi. Tadi kalau yang di single step setelah gross profit lalu dikurangi dengan operating expense kan? Nah, di sini di yang multiple step operating expense-nya itu dirinci. Kita pisahkan lagi expense yang yang dimiliki oleh perusahaan, kita bagi apakah itu selling ataukah administratif. Yang selling itu yang bagaimana? Semua biaya yang terjadi ketika perusahaan itu melakukan aktivitas penjualan. Jadi untuk gaji marketing, untuk sewa toko, sampai dengan depresiasi
lagi depresiasi tapi untuk semua barang-barang yang ada di toko dan untuk aktivitas penjualan. Depresiasi mobil dan sebagainya. Nah, kemudian kita pisahkan juga untuk administrative expenses. Yang termasuk dalam administrative expenses itu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas penjualan atau hanya untuk aktivitas operasional atau administratif saja. Nah, jadi kalau kita tanya, jadi biaya gaji masuk kemana? Biaya gaji untuk siapa dulu? Biaya gaji untuk marketing, untuk bagian toko, kasir, ataukah untuk bagian accountingnya? Nah, itu kita harus rinci. Kemudian dari selling expenses dan administrative expenses, kita total, namanya total operating expenses. Dari gross profit ini kita kurangi dengan total operating expenses, akan kita peroleh income dari operasionalnya. Terus bawahnya apa lagi ini? Other income and expense. Other income and expense itu apa? Itu pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh oleh atau yang dimiliki oleh perusahaan selain kegiatan intinya. Selain kegiatan intinya, misalnya kegiatan inti dari Unika itu kan bisnisnya, core bisnisnya adalah jasa pendidikan. Jadinya adalah pendapatan utamanya itu ya dari dari jasa pendidikan. Tapi kan ada juga misalnya dari sewa, yang kantin dan sebagainya. Nah, itu berarti masuk ke other expenses. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke. Nah, setelah kita kurangkan income dari operasional dengan other income and expense, baru kita peroleh net income. Terus? Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk chart of account dari perusahaan dagang. Chart of account itu merupakan bagan atau daftar rekening-rekening yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki chart of account yang berbeda, tergantung dari jenis usahanya, besar usahanya. Nah, dan kita kemarin sudah melihat chart of account dari perusahaan jasa. Sekarang bedanya apa chart of account perusahaan jasa dengan yang dagang? Anda lihat di sini, yang ada di merah itulah letak perbedaannya. Di perusahaan dagang itu ada rekening merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Nah, kalau di perusahaan jasa nggak ada kan, persediaan barang dagangannya nggak ada. Lalu kemudian yang di income statement ada akun yang namanya sales return, sales discount, dan cost of merchandise sold. Rekening-rekening ini hanya ada di perusahaan dagang, nggak ada di perusahaan jasa. Nah, lalu juga termasuk delivery expense. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya. Di sini kita lihat, misalnya ada satu perusahaan namanya Net Solution, dia menjual barang dagangan, merchandise for cash. Sudah ada kata-kata cash, berarti dia melakukan penjualannya itu secara tunai. Nah, jurnalnya bagaimana? Ingat, kita dalam mencatat menjurnal itu berdasarkan kejadiannya, tanggal transaksinya, tanggal transaksi. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, karena kita menjual secara cash, uang kita bertambah. Uang bertambah, cash bertambah, itu di sebelah debit. Lalu, kemudian kita ada transaksi sales. Sales itu ada di sebelah kredit. Nah,
Pencatatan, sistem pencatatannya di sini nanti kita akan diperkenalkan dengan dua sistem, yaitu periodik dan perpetual. Di sistem yang perpetual itu setiap kali transaksi penjualan itu langsung dicatat di rekening atau akun inventory, merchandise inventory. Ada transaksi pembelian, merchandise inventory. Ada transaksi penjualan, merchandise inventory. Nah, kalau di periodik tidak dicatat di merchandise inventory. Itu bedanya. Sehingga bedanya apa akibatnya? Di akhir periode perusahaan yang menggunakan periodik itu harus melakukan stock of none untuk mengetahui barang dagangan yang masih ada di gudang ada berapa sih, itu harus stock of none. Sedangkan untuk yang perpetual itu tidak perlu. Jadi lihat aja dari catatannya udah kelihatan, oh berarti stok yang ada di gudang ada sekian, udah dengan mudahnya kita lihat. Nah, oleh karena itu perusahaan kebanyakan pakainya perpetual. Nah, kalau pakai perpetual, ketika kita ada transaksi penjualan, selain kita mencatat transaksi penjualan ini, kita harus juga mencatat harga pokok barang yang dijual, cost of merchandise sold. Nah, kalau tadi misalnya barang dagangan yang kita jual dijual seharga 1.800, kita jual itu 1.800. Kemarin waktu kita beli itu harganya 1.200. Berarti sebenarnya kita sudah secara tersirat itu ada keuntungan 600, ya kan? Nah, kita pencatatannya juga harus ada dua jurnal, yang satu mencatat penjualan, yang satu mencatat harga pokoknya 1.200. Kita lihat di sini harga pokok termasuk kelompok biaya. Semua biaya itu selalu kalau bertambah itu ada di sebelah debit, diingat-ingat lagi. Lalu kalau kita menjual barang kita kan berkurang kan kalau kita sudah jual. Nah, kalau persediaan berkurang ada di sebelah kredit sebesar harga pokok barang yang kita beli kemarin. Nah, lalu gimana halnya kalau kita melakukan penjualan, terus pembeli itu bayarnya dengan kartu kredit? Jurnalnya apa? Kita itu kalau ada transaksi, kita kepentingannya pencatatannya di mana sih? Nah, kalau pembeli itu membelinya dengan kartu kredit dan kita dibebani biaya oleh penerbit kartu kredit, entah itu bank. Nah, itu kita akan mencatatnya sebagai credit card expense. Kita bayarnya ke bank secara tunai, berarti cashnya berkurang kredit. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Berarti biaya pembelian barang itu hanya dicatat kalau barangnya sudah dijual. Oh tidak. Pada saat kita membeli itu sudah dicatat dulu sebagai inventory. Debit inventory karena kita beli kan persediaan kita bertambah. Bertambah itu di sebelah debit. Berarti inventory sebelah debit, kreditnya apa? Cash atau hutang, tergantung kita baik belinya secara tunai atau kredit. Gitu. Nah, lalu pada saat kita jual, kalau kita beli kan yang terjadi kan cuma ada satu nilai, yaitu harga beli. Tapi ketika kita jual ada dua nilai yang terlibat, yaitu harga jual dan harga belinya kemarin. Itulah yang harus kita catat. Berarti dicatat dua kali. Iya. Harga beli. Pas Iya. beli sama pas jual. Iya, tapi kan pas jual kita catatnya sebagai pengurang. Pada saat beli persediaan kita bertambah, pada saat jual persediaan kita bertambah. Ada lagi? Oke, kuliah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang.
Oke, sesuai dengan informasi saya minggu lalu, kita hari ini akan mempelajari chapter 7 mengenai inventory. Jadi kita kemarin udah belajar pencatatan untuk perusahaan dagang. Sekarang kita masih di perusahaan dagang. Kemarin kita belajar latihan menjurnal, mencatat. Sekarang kita latihan menghitungnya. Angka-angka yang ada di dalam jurnal itu ada beberapa yang harus ada perhitungannya khusus. Nah, sekarang kita untuk masuk ke inventory. Nanti kita akan belajar mengenai cara menghitung biaya persediaan. Lalu pengaruhnya biaya itu nanti ke laporan keuangan, terutama ya income statement, laporan laba rugi itu bagaimana? Kita akan pelajari hari ini. Oke, untuk review sekilas karena berhubungan dengan chapter ini Mas Yan. Untuk review sekilas kemarin kita sudah pelajari bahwa untuk perusahaan dagang itu untuk mencari laba atau rugi perusahaan itu dicarinya dengan jumlah penjualan sales dikurangi cost of merchandise sold, baru diperoleh laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, diperoleh laba bersih. Nah, sekarang untuk chapter 7 ini kita fokusnya hanya di sini. Untuk mencari angka di sini bagaimana? Ini kita fokusnya chapter ini sekarang di cost of merchandise sold. Nah, kemarin sudah saya singgung bahwa kalau perusahaan dagang itu ada dua nilai yang terkait, yaitu kalau perusahaan dagang itu kan kita beli barang, habis itu kita jual. Harga atau nilai dari kita beli, misalnya ini harga Rp300, saya jual harga 1.000. Berarti ada dua nilai kan? Nilai beli dan nilai jual. Nah, nilai beli inilah yang masuk ke cost of merchandise sold yang akan kita hitung sekarang. Berapa sih untuk nilainya? Nah, kenapa kok harus dihitung, Bu? Kita lihat aja dari faktor pembelian. Ya, kalau kejadiannya harganya itu sama. Kejadiannya kalau itu perusahaan besar, kita kan beli itu beberapa kali. Misalnya tanggal 2 beli barang 1.000 unit. Nanti tanggal 8 beli lagi 1.000 unit lagi. Tanggal 12 beli lagi 1.000 unit. Nah, seringkali harga belinya itu sudah tidak sama karena apa? Pengaruh inflasi, atau kadang kalau barang yang kita beli itu barang impor, pengaruh dengan kurs dolar dan sebagainya. Nah, berarti kalau ada pengaruh nilai-nilai mata uang seperti itu, harganya pasti berubah dan penghitungannya untuk cost of merchandise sold-nya juga akan berbeda, lebih sulit, lebih kompleks. Tapi nanti kita belajar dengan cara gampang. Oke. Sekarang kita lihat untuk inventory cost flow assumption. Kita lihat asumsinya. Ada 3 asumsi di sini. Kita diperkenalkan dengan FIFO, first in, first out. Jadi barang yang dibeli pertama, yang datang pertama, itu yang harus dijual lebih dulu. Contohnya untuk perusahaan apa yang pakai ini? Untuk perusahaan yang bahan makanan basah, misalnya toko kowe atau mungkin toko ikan gitu kan. Jadi barang yang datang pertama misalnya beli sejumlah A 100 unit, beli lagi sejumlah B 100 unit. Nah, berarti yang kalau ada kita jual, yang diambil adalah yang pertama datang dulu. Nanti keburu busuk, jadi harus dijual dulu. Ini namanya aliran FIFO, first in, first out. Ada juga yang kedua, aliran LIFO. LIFO itu yang last in, first out. Berarti yang terakhir masuk, yang B inilah yang dijual dulu. Ini untuk perusahaan apa? Perusahaan yang barang dagangannya tidak cepat rusak, atau bahkan barang dagangannya itu ukurannya besar.
besar. Jadi tidak harus ambil yang duluan masuk. Ini. Ya, jadi misalnya ada perusahaan besar, kalau ada pembelian barang dagangan pasti masuk gudang kan? Nah, setelah beli masuk gudang lagi, beli masuk gudang lagi. Lama-lama yang beli terakhir kan pasti ada di ujung di dalam gudang. Jadi kalau kita mau ambil yang pertama pasti kesulitan. Ya, kita ambil yang paling dekat dengan pintu keluar, diambil dulu karena nggak masalah itu. Karena barang yang kita jual itu tidak akan cepat rusak. Lalu untuk yang ketiga, average. Average itu berarti dalam kita perusahaan itu dalam menjual itu bisa diambil dari barang mana aja. Barang yang pertama masuk atau barang keluar, yang terakhir masuk itu tidak masalah. Oke. Terkait dengan asumsi ini, sekarang kita kaitkan. Kok ada masalah sih? Iya, terjadi masalah penilaian persediaan ketika kita membeli beberapa kali, nilai belinya itu selalu berbeda. Inflasi, harganya naik terus. Nah, ini akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan kita. Oke, misalnya ya, kita lihat. Sekarang, tanggal 10 Mei dibeli barang 1 unit, harganya $9. Tanggal 18 beli lagi, harganya udah naik $13. Tanggal 24 beli lagi, harganya naik lagi $14. Nah, misalnya kemudian terjadi penjualan tanggal 25, terjadi penjualan 1 unit seharga $20. Misalnya saya jual 1 unit harganya $20. Iya dong, pasti saya pengen untung kan. Nah, berarti penghitungannya gimana? Tergantung perusahaan memakai yang metode apa? LIFO, FIFO, atau average. Kalau LIFO, last in, first out. Berarti yang last, yang paling terakhir masuk yang mana? Yang tanggal 24. Ini yang paling terakhir masuk. Berarti itu yang saya jual. Berarti harga jual saya kurangi dengan cost of merchandise sold seharga $14. Jadi labanya berapa? $6. Ya kan? Ini kalau pakainya LIFO. Kalau pakainya FIFO, first in. First in yang mana yang pertama masuk? Yang pertama masuk tanggal berapa? Tanggal 10 senilai 9. Berarti ini tadi pakai LIFO ya. Sekarang kalau pakai FIFO, berarti harga jualnya $20 dikurangi COMS-nya seharga berapa? FIFO berapa tadi? $9. Berarti labanya berapa? Labanya 11. Bisa dilihat, ini pengaruh terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi metode yang kita pakai, ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, kita lihat. Nah, dalam metode pencatatan seperti kemarin saya sudah singgung, metode pencatatan itu juga ada dua. Di sini nanti perhitungannya juga ada dua metode. Yang saya bahas hari ini, yang satu metode saja. Metode perpetual dan metode periodik. Yang hari ini kita bahas perpetual saja. Perpetual itu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan karena yang lebih terinci sehingga bisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kita sekarang misalkan dengan metode perpetual ada transaksi penjualan dan pembelian seperti ini. Misalnya ada, oke, ini aja. Pada awal periode 1 Januari persediaan ada 100 unit harganya 20. Nah, kalau dengan metode perpetual kita bikin kertas kerjanya seperti ini dulu. Ada
dengan persediaan adalah cost of merchandise sold ini. Lalu nanti saldonya, inventory akhirnya berapa. Oke. Kita lihat untuk tanggal 1. Inventory, berarti langsung di kolom inventory. Ada kuantitinya 100 unit. Unit costnya berapa di sana? $20. Berarti total costnya berapa? 2.000. Tanggal 4. Transaksi berikutnya. Ada penjualan seharga 30 unit, $30 per unit. Yang dijual adalah 70 unit. Nah, penjualan berarti kita catat di sini. Ya. Ada 70 unit. 70 unit. Berarti kita hitung 70. Kita jualnya seharga $30, ya kan? Dari soalnya. Lalu total costnya kalikan berapa? $2.100. Oke. Saldonya berarti sisa berapa ini? 100 terjual 70, berarti sisa 30 unit. Harga unit costnya masih yang 20 kan? Jangan berubah. Lalu totalnya total berapa? 600. Oke. Transaksi berikutnya tanggal 10. Transaksi pembelian, berarti di kolom pembelian ada 80 unit. Unit costnya udah naik 21. Berarti berapa ini totalnya? $80. Oke. Langsung kita catat di saldonya ini. Berapa saldonya? Ini ditulis dulu karena tadi masih 30. Kita tidak bisa mencampur karena unit costnya berbeda. Berarti kita tulis dulu ini 30 kali 20 per unit. Ini ada 600 total costnya. Ditambah dengan hasil pembelian ini 80 dikalikan 21 unit. $21 per unit. 1680. Jelas? Jadi persediaan barang yang terjual per tanggal 10 segitu. Tanggal 22 penjualan $30 per unit ada 40. Ini kita pakainya sekarang FIFO. Kalau FIFO. Nah, kalau FIFO yang terjual kan first in, yang first dulu. Berarti yang atas dulu itu dijual. Padahal yang dijual adalah 40 unit. Berarti 30 unit dari yang pertama, nanti kita ambilkan yang 10 unit dari yang persediaan kedua. Nah, kita tulis di sini 30 kali 30. Terus ini harga jualnya 30. Lalu 10 kali 30. Berapa? 900 sama 300. Oke. Berarti di sini tinggal berapa? Enggak dong, yang ini 0, yang ini masih 70 kali 21. Jadi 1470. Oke. Coba sekarang kalian coba lanjutkan untuk yang tanggal 2830. Ditulis di bukunya. Ayo. Ibu tanya dulu. Ya. Dalam menuliskan ini itu tujuannya apakah untuk menghitung laba perusahaan atau untuk menuliskan uang yang masuk dan uang yang keluar saja? Untuk menghitung cost of merchandise sold saja. Ini yang jadi masalah. Kalau dari kita menghitung laba, itu kan dari nilai jual dikurangi cost of merchandise sold.
Nilai jualnya kita sudah tahu, harga jualnya kita berapa. Berapa unit pun itu kita sudah tahu, tergantung faktur yang kita buat. Tapi masalahnya ada di sini. Kalau harganya itu yang barang yang kita jual itu dari hasil pembelian, beberapa kali pembelian yang kita lakukan, dan harganya itu dari beberapa pembelian itu selalu berbeda. Kalau harganya masih sama, nggak masalah, tinggal aja. Kalau penjualannya 70 unit, kemarin costnya 20, ya langsung aja kan. Berarti COMS-nya itu 1.400. Gampang. Tapi masalahnya itu karena harga itu kan tidak pasti, kadang naik kadang turun. Setiap kita beli juga terus udah berubah harganya, ya pasti ada. Ada pertanyaan lagi? Ayo dicoba, ayo. Ayo, nanti ada kuis loh. Ada kuis. Tulis di bukunya dulu. Ya, tulis di buku dulu. Ya, di belakang bisa. Ayo. Nah, nanti kita bahas belakangan ya. Kita lanjutkan untuk yang LIFO-nya dulu. Tadi kita dengan FIFO, sekarang dengan LIFO. LIFO bagaimana? Dengan transaksi yang sama, kita catatnya dengan cara yang berbeda. Transaksinya untuk inventory sama, tanggal 1, ini ada 100 unit, harganya 20, berarti di sini ada 2000 total cost. Paling gampang untuk inventory awal. Lalu tanggal 4 terjadi transaksi penjualan 70 unit. Karena ini cuma ada satu jenis unit cost, berarti gampang saja ini. 70 kali 30. Jadinya 2100. Saldonya kali 20. Jadi 600. Ya. Oke, terus pembelian ada tanggal 10 ada transaksi pembelian. Pembelian berarti kita tulis di kolom pembelian. Ada berapa unit? 80 unit. Kita beli seharga berapa? $21 per unit. Jadi total cost-nya berapa? 1.680. Tuliskan di sini di bagian inventory. Tadi udah ada inventory ini loh ya, berarti ini ditulis lagi dulu. 30 kali 20. Ini ada 600 total cost-nya. Terus ya? 80 kali 21. 1,80. Ya. Terus ada transaksi penjualan tanggal 22. Transaksi penjualan 40 unit. Nah, kalau LIFO last in berarti yang kita ambil adalah yang terakhir masuk. Tadi FIFO yang kita ambil yang duluan dari atas. Kalau sekarang FIFO berarti yang dari bawah dulu yang diambil. Karena cukup kita jualnya cuma 40, ya berarti langsung aja kita ambil dari sini semua. $40 kali berapa? 84. Oke, saldo akhirnya 30 dikurangi 40, 20, ini 21. 600. Di sini berapa? 800. Ada pertanyaan? Oke. 30 menit ya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang average dulu. Kalau sampai dari tabel
kedua, yang namanya COMS itu adalah jumlahnya ini. Ini nanti adalah COMS. Jumlahnya ini nanti, ini adalah inventory akhir. Nah, makanya kemarin saya sudah singgung, yang namanya perusahaan itu seringnya pakainya perpetual karena mereka tidak perlu stok opnam di akhir periode. Tinggal lihat kartu ini saja, mereka sudah tahu, oh inventory saya akhir sekian. Kalau yang periodik harus dihitung dulu di gudang. Padahal gudangnya besar, jumlahnya persediaannya banyak, jenisnya juga banyak, dan untuk cara menghitung persediaannya pun itu juga sulit karena apa? Itu operasional perusahaan untuk keluar masuk barang di gudang harus stop. Selama perhitungan itu tidak boleh ada barang keluar, barang masuk tidak boleh. Yang ada di gudang pun juga cuma orang yang berwenang, nggak boleh sembarang orang keluar masuk. Jadi biar kita tahu persis barang yang di gudang itu ada berapa. Jadi pengiriman stok, pembelian stok, gitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Kita lihat untuk yang ke metode yang ketiga ya. Oke. Di sini, misalnya. Dari sini kita bisa lihat, misalnya ada transaksi. Kalau di metode yang average, rata-rata, metode yang ketiga, itu kita hitung dulu totalnya keseluruhan dari inventory dan pembelian. Totalnya berapa? Berarti dari 100 dikalikan 20, 80 kalikan 21 per unit, di total. Jumlah unitnya juga di total. Kita cari harga rata-rata unit cost-nya berapa dulu. Berarti 5880 dibagi jumlah unit 280. Kita temukan harga rata-ratanya per unit itu $21. Ini lebih gampang. Jadi misalnya kayak tadi transaksinya ada terjual misalnya 130 unit. Berarti COMS-nya berapa? Ya 130 unit kali rata-rata harga rata-ratanya 21. Berapa ini? Kalkulator. Nggak ada yang bawa kalkulator ya? Besok bawa kalkulator ya. Kalau di akuntansi itu tidak haram membawa kalkulator, ya. Dan kalkulatornya nggak perlu yang canggih-canggih, yang cuman yang pokoknya ada angkanya plus minus dah cukup. Yang canggih kitanya, bukan kalkulatornya, ya. Oke, berarti yang terjual cuman COMS-nya sebesar ini, nanti ada hitung di rumah. Oke, lebih gampang. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kuis? Kuisnya open book kalau bawa. Oke. Ya, sekarang silahkan coba ini dikerjakan coba. Enggak lah, nggak sampai mati. Oke, dari transaksi yang di depan itu, coba Anda buat untuk yang FIFO. Kertasnya ada kurang? Oh, tenang, saya bawa banyak kertas. Oh, sisa. Yuk, dikerjakan. Waktunya 5 menit aja.
membantu nilai ujian loh ya. Jadi yang benar-benar ngerjainnya. Lima menit. Harganya berapa coba dilihat. Oh ya, ini. Sale, penjualan. Jualnya berapa Bu? Sama harganya. Pakainya unit costnya lebih. Ini Andre udah mau selesai, ayo. Kuis nggak diskusi. Ayo kerjain. Moga-moga udah belajar di rumah ya, jadi langsung tulis. Boleh. Kalau mau bahasa Indonesia boleh. Anda mau nulis, mau mencatat, mau ngerjain soal ujian pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tapi memang saya perkenalkan pakai bahasa Inggris karena bukunya pakai bahasa Inggris. Dan nanti seterusnya juga buku akuntansi itu pakai bahasa Inggris semua. Jadi Anda harus tahu istilah-istilah akuntansinya. Benar nggak Bu? Begini Bu. Iya. Yuk, waktunya habis. Dari tulisannya selesai. Oh, banyak sebelum. Enggak, yang di bawah bukan Bukan. jawaban bawahan. Oh, ini. Gimana tadi? Coba lagi. Oke, ini aja ya, gitu ya. Coba. Inventorinya berapa? 40. 40 kali 5 200. ini 200. Tuh, betul dulu kan? Terus yang tanggal 5 penjualan berarti di sini ya.
yang dijual 32 unit, gak masalah. Kali 5, berapa? Berapa ini? Oke, sisanya berapa? 8. Kali 5, 40. Terus tanggal 11 pembelian, berarti di sini ya. Tanggal 11 berapa? 60 unit $7. Berapa? 420. Berarti di sini ada yang 8 dengan harga $5, totalnya 40. Ada yang 60 kalikan 7 per unitnya, $7 per unit, itu 420. Terus ada penjualan tanggal 21-nya. Ini nanti diberi tanggal ya, 1, 5, 11, tanggal 21. Sales di sini ada 45 unit Vivo. Ini ada 2 macam persediaan dengan 2 harga. Berarti kalau Vivo first in, yang pertama yang dijual dulu. Nah, yang dijual kan 45 unit. Berarti di sini yang untuk harga unitnya itu $5 itu cuma ada 8. Ini jual dulu. Jual habis dulu. 5. Kalikan berapa? Oke, kolomnya salah. Berapa? Sini $5. Ini $40. Terus yang dijual 45 unit, ini baru ada catat keluar 8 unit. Berarti kurang berapa? 37 diambilkan dari yang harga $7 ini. Berarti 37 kali 7. Berapa ini? 259. Nah, berarti ini kan tadi udah terjual habis ya. Tinggal ini, sisanya berapa? 60 kurangi 37. 23 kali 7 sama dengan 161. Udah. Berarti COMS-nya berapa? Totalkan ini. Berapa ini? Ini 200 ditambah 259, 459. Inilah COMS. Persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya ini. Hanya yang dari tanggal terakhir ini saja. Ini adalah persediaan atau inventory akhir. Ada pertanyaan? Oke. Oke, untuk yang minggu depan Anda persiapkan, kita masih di chapter 7. Nanti kita akan pelajari untuk penghitungan biaya persediaan, tapi dengan metode periodik. Yang ini tadi perpetual, ya. Untuk minggu depan berarti yang periodik. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai minggu depan.